Salam, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan dalam channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita terus belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada para pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini terus berkembang dan biarlah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita sama-sama belajar dalam channel ini karena channel ini berdasarkan Alkitab, ya. Nama lain Alkitab adalah Book of Life atau buku kehidupan. Artinya semua tentang kehidupan ada di dalam Alkitab. Nah, karenanya kita harus belajar dari Alkitab, ya, supaya kita enjoy, ya. Susah senang, pahit manis, kita bisa enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Baik, kita masih ada pada pembahasan yang sama, yaitu orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya akan baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripada Saul. Wow, luar biasa kan? Gak perlu mengadakan tengking-tengking, gak perlu mengadakan pelepasan, gak perlu pakai macam lah itu. Kita lihat zaman sekarang ya, musik-musik itu kan banyak kita lihat itu. Nah, bagi orang yang berkenan di hati Tuhan, ketika Daud memainkan kecapi, ketika Daud memberikan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya, roh jahat lari. Bayangkan, mengapa bisa demikian? Karena Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga talentanya pun punya power yang luar biasa. Ya, punya power yang luar biasa. Ketika Daud memainkan musik, memainkan kecapi, memainkan musik, lari roh jahat. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, itulah kuasa yang diberikan Tuhan kepada seseorang ketika seseorang itu berkenan di hatinya. Ya, ada kuasa supranatural yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi yang berkenan di hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia dipakai. Ya, dipakai dia di istana, dipakai dia oleh pembesar, dipakai dia oleh raja. Jadi orang yang berkenan di hati Tuhan itu di mana-mana terpakai. Nggak perlu dia nyodor-nyodorkan diri, nggak perlu dia ya banyaklah trik and trik gitu supaya dia dipakai, nggak perlu. Ya, cukup talentanya saja dikeluarkan. Ya, luar biasa. Ya, karena sekarang kita lihat, waduh, sampai berbuih-buih mulut seseorang untuk mengusir roh jahat. Sampai komat kami, sampai membentak, hai iblis, keluar kau. Dibilangnya sama jemaatnya, hai iblis, keluar kau. Tersinggung jemaatnya. Berarti di mata pendetanya iblis kita. Hai setan, keluar kau. Keluar kau setan, keluar. Datang istrinya bilang, Pak, kita jangan gereja sini lagi, karena pendeta ini anggap kita setan, katanya. Aduh, ada sebuah joke ya, sebuah lelucon. Ya. Ada seorang keluarga, ya sebuah keluarga. Jadi bapaknya ini yang memainkan musik setiap ibadah.
bapaknya memainkan musik setiap ibadah. Terus anaknya laki-laki, anaknya ini yang jadi MC, jadi pemimpin pujian. Begitulah berjalan dengan baiknya. Nah, satu waktu si bapak ini tangannya agak ada kurang sehat lah, sehingga dia bilang kepada anaknya, anakku, ibadah kali ini gantian dulu kita, margat tujuh kita katanya. Ya. Biasanya kan aku yang main musik, kau yang mimpin pujian. Kali ini kaulah anakku yang memainkan musik, biarlah bapak yang pimpin pujian. Udah? Anaknya bilang, oke pak, baik pak. Sampailah dalam acara kebaktian kecil itu, komsel gitu ya, komunitas sel gitu yang kecil. Maka mulailah mereka, mulai mereka. Lantas bapaknya tarik suara, anaknya mainkan gitar itu nggak matching, sehingga bapaknya stop, ganti dari kunci C. Bapaknya tarik lagi suara, dimainkan nggak matching juga. Ya. Bapaknya udah mulai geruk-geruk, ganti dari kunci A katanya, main lagi, ganti dari kunci G katanya kan, nggak matching. Ya. Sehingga si bapak ini saking dongkolnya dia bilang, sudah, stop. Ya. Ia si Daud marmusik, lari si Bolis. Ia Homar musik, si Bolis sodahu. Maksudnya dibilang bapaknya, kalau si Daud main musik, iblis lari. Ini kau main musik, aku kerasukan, kata bapaknya. Ya, tapi itu hanya joke ya, aja bercanda. Nah, para pejuang kehidupan, marilah kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga dalam talenta kita pun Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Ya, apa talenta kita? Misalnya pandai memasak, sudah. Dalam pandai memasak pun Tuhan hadir. Masakan kita itu punya power, beda dari masakan orang. Apa talenta kita? Ya. Berkebun, apa talenta kita? Beternak, apa talenta kita? Montir, apa talenta kita? Ketika kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, maka di dalam talenta kita pun ada kuasa Tuhan, sehingga kita terpakai. Kemana-mana kita terpakai, dipakai orang. Nah, apa yang menjadi kunci Daud berkenan di hati Tuhan? Ya. Dia memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang bersih. Apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Ya, saya akan baca ayat yang ke-18. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, ya, kembali lagi, dia disertai oleh Tuhan. Jadi para pejuang kehidupan, ya, mari kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, supaya apapun talenta yang kita punya,
memiliki kuasa yang luar biasa. Milikilah hati yang bersih, ya. Milikilah kepribadian seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 18 tadi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia, ya. Miliki kepribadian seorang pahlawan, ya. Seorang pahlawan artinya rela berkorban untuk kepentingan orang lain, rela berkorban untuk kepentingan bangsanya, ya. Seorang pahlawan rela pasang badan, ya. Hanya orang-orang yang berjiwa seperti pahlawanlah Tuhan berkenan, ya. Dia mau keluar dari zona nyamannya. Dia seorang pahlawan. Kenapa dikatakan dia seorang pahlawan? Karena dia menghalau binatang buas, membunuh serigala, membunuh singa, membunuh beruang, ya, yang coba mengganggu ternak ayahnya. Sehingga tersiarlah kabar itu bahwa dia seorang pemberani, ya. Pahlawan itu pemberani, ya, bukan penakut. Kalau penakut itu maunya di zona aman terus, maunya di zona nyaman terus, ya. Pelayanan harus ada PK. Kalau pelayanan nggak ada PK, nah mulai dia nggak nyaman, nah itu bukan pejuang, bukan jiwa kesatria itu. Itu jiwa pecundang, bukan jiwa kesatria, ya. Daud berjiwa kesatria, ya, karena nama lain pahlawan adalah kesatria. Nah, para pejuang kehidupan, agar Tuhan berkenan kepada kita, kita harus berjiwa kesatria, bukan berjiwa pecundang. Amin, ya. Karena kalau kita berjiwa kesatria, pemberani, berani pasang badan untuk sesama, terlebih-lebih lagi pasang badan untuk Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kita, ya, jangankan skill kita yang lain, ya, kita main musik saja, iblis lari. Amin. Baiklah, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Saya berdoa para pejuang kehidupan tetap semangat dan biar menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Diberkati keluarga kita semua, ya. Orang tua kita, jika yang masih ada orang tua, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya. Semua usaha, pekerjaan, ya. Selama semuanya berkenan di hati Tuhan, pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetap semangat dalam kehidupan ini, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Demikian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.